Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita Pasar Setan Gunung Merapi ya guys. Nah ini part 3-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, aku saranin kalian nonton dulu part 1 dan part 2-nya. Kenapa? Agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah guys, jadi cerita ini aku dapatkan dari Facebook ya guys, dan cerita ini ditulis oleh Bang Lukas Priyatno. Nah buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Oke guys, sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Lo dari mana aja sih? Teriak Pras bernada marah. Tio tidak menjawab dan terus berjalan menanjak ke arah ketiga temannya. Lo dari mana? Kenapa lo lama banget? Pras bertanya sekali lagi. Sorry, tadi gue kecapean. Gue udah panggil-panggil lo, tapi lo gak denger. Pras, Tio berusaha menjelaskan pada Pras. Sebenarnya kita kenapa sih? Gue kok ngerasa ada yang gak beres ya? Anton bertanya dengan nada gemetar, mulai merasa janggal. Terlihat matanya berkaca-kaca dan Anton menangis, sedangkan Dimas hanya diam tanpa berkomentar apa-apa. Aneh, Tio melihat di sekelilingnya menggunakan senter yang ia bawa. Terdapat papan yang dituliskan pos 2. Mereka berempat hanya diam. Tio sama sekali tidak menceritakan apa yang sudah ia alami di pendakian ini. Ia hanya sedikit lebih tenang karena telah berkumpul kembali dengan ketiga temannya. Setelah beristirahat, mereka berempat memutuskan untuk kembali berjalan karena waktu sudah semakin malam. Pras memimpin pendakian kali ini. Disusul Dimas, kemudian Anton, dan Tio berjalan paling belakang. Malam itu tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Hanya saja perubahan sifat mereka yang membuat Tio merasa aneh. Namun, Tio terus saja berjalan mengikuti jalur menuju pos 3 Pasar Bubrah. Sepanjang perjalanan menuju pos 3, Pras terlihat emosi karena langkahku terlalu lambat menurutnya. Sedangkan Anton terus menangis dengan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pendakian ini. Sedangkan Dimas hanya diam tanpa berkomentar apapun. Semua sifat ketiganya terbalik dengan aslinya. Pras yang biasa sabar kini justru menunjukkan emosinya. Anton yang selengean justru menunjukkan sifat lemahnya dengan terus menangis. Sedangkan Dimas yang biasa memiliki pemikiran bijak justru hanya diam tanpa mau berkomentar tentang kejadian ini. Tio tetap berjalan dan terus berhati-hati karena jalur yang ia lalui memang mengarah menuju pos 3. Nampaknya Tio telah siap dengan semua yang terjadi setelah ini. Sekitar 1 jam berjalan. Mereka telah melewati batas vegetasi. Angin malam mulai terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan sampai tembus ke dalam kulit seperti tertusuk jarum dengan jumlah yang amat banyak. Pras, berhenti dulu. Gue mau ambil jaket, dingin banget nih. Alah, lemah banget sih lo. Kalau gue bilang jalan ya jalan, gak ada yang boleh berhenti. Bentak Pras pada Tio dan juga lainnya.
Tio segera mengambil kesempatan ini, kemudian berhenti. Sedangkan ketiga temannya terus saja berjalan bersama. Kabut yang terus bergulung menerpa tubuh mereka. Pras yang berjalan paling depan berbalik badan. "Woi, jalan! Mau ikut atau gue tinggal?" Nada bicara Pras semakin keras. Tio tak memperdulikan semua itu dan tetap memutuskan untuk berhenti demi keselamatannya. Jika saja Tio mengikuti mereka bertiga, bisa saja Tio terbawa ke alam mereka, karena jelas mereka bertiga bukanlah temannya yang asli. Dari kejauhan ketiga temannya sudah menghilang diiringi dengan gelak tawa yang menyeramkan. Keputusan Tio benar. Mereka adalah makhluk yang menyerupai seorang pendaki yang ingin menyesatkannya. Suara tawa tersebut masih saja terdengar, terbawa angin dan perlahan menghilang. Tio memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya ia telah sampai di pos 3 Pasar Bubrah. Kabut di tempat ini semakin tebal dan hembusan angin bertambah dingin. Di ujung sana, ia melihat satu buah tenda yang tengah berdiri dan tenda tersebut adalah milik Dimas yang ia beli sebelum pendakian ini. Tio terus saja berjalan sambil berpikir, apa benar cuma gue berempat yang muncak ke gunung ini? Moga aja kejadian dulu gak keulang lagi. Tio berbicara dalam hati sambil teringat kejadian di pendakian sebelumnya. Dengan langkah perlahan, Tio menghampiri tenda tersebut dan benar saja, ketiga temannya telah berada di dalam tenda dan tengah memasak air juga makanan. "Lo dari mana dah? Nyasar?" celetuk Anton sambil menghisap rokok di tangannya. "Gak apa-apa, gue cuma kecapean aja tadi. Gue coba panggil lo Pras, tapi lo gak denger," jawab Tio dengan santai. "Sorry yo, gue tadi ketakutan lihat burung sebanyak itu." Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kita semua selamat." "Masuk dulu, ganti baju sekalian. Kopi udah jadi nih." Dimas bergeser untuk memberi jalan kepada Tio dan menyiapkan kopi di gelas mereka masing-masing. Tio membuka sepatu, kemudian masuk ke dalam tenda, setelah itu mengganti pakaian. Malam semakin larut. Mereka berempat berbincang tentang perencanaan esok hari menuju puncak Gunung Merapi yang menjadi target utama pada pendakian mereka. Saat itu, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 12 malam dan suasana nampak hening. Mereka berempat nampak sudah tertidur lelap. Cring, cring, cring. Suara kerincing membangunkan Tio dan juga Pras. Mereka mendengar tapak kaki seseorang yang berjalan ke arah tenda. Kemudian berhenti tepat di depan tenda mereka. Tio dan juga Pras saling memandang. "Siapa ya? Malam-malam begini. Coba lihat deh." Tio merangkak, kemudian membuka sleting tenda mereka dengan perlahan, hanya sedikit saja. Tio mengintip dan melihat ada 3 orang pendaki yang berdiri tepat di depan tenda mereka saat ini. 2 orang memakai panel berwarna merah dan 1 orang lagi hanya memakai kaos lengan pendek berwarna hitam. "Ada pendaki Pras," ucap Tio. "Masa sih malam-malam begini?" "Iya, coba lo lihat deh." Pras yang penasaran mengintip dari celah sleting yang dibuka oleh Tio. Dan benar saja, ada 3 orang pendaki yang tengah berdiri tepat di depan tenda mereka. Namun, ketiga pendaki tersebut berdiri dan menghadap ke arah berlawanan, membuat Pras
tak bisa melihat raut wajah pendaki tersebut. Gimana nih? Di luar dingin loh. Kok mereka kuat ya cuma pakai panel doang? Tio berpikir tentang keanehan dari ketiga pendaki tersebut. Gak boleh suujon. Siapa tahu mereka nggak prepare dan nggak ngerti tentang pendakian. Ucap Pras dengan pikiran yang positif. Setelah itu, Pras memutuskan keluar tenda dan berniat untuk menegur pendaki tersebut. Sleting tenda dibuka lebar oleh Pras. Udara dingin seketika masuk ke dalam dan membuat tubuh menggigil. Pras melangkahkan kaki kanannya dan betapa terkejutnya ia saat tersadar ketiga pendaki tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Kepalanya menengok ke arah Tio. Mereka hilang, tapi kemana ya? Ucap Pras kebingungan. Gue bilang juga apa? Udah masuk. Pras, gak beres ini. Tio menarik tubuh Pras agar cepat-cepat masuk kembali ke dalam tenda. Setelah Pras sudah berada di dalam tenda, Tio kembali menutup sleting dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang dengan ketakutan mulai menghantui pikirannya. Pendaki tadi kemana ya? Tanya Pras kebingungan. Tio diam. Ia seperti mendengar sesuatu dari arah luar tenda. Lo kenapa? Shh, dengerin deh. Pras memasang telinganya hingga menempel pada dinding tenda. Mereka berdua kembali mendengar suara kerencing dan juga tapak kaki seseorang yang berjalan ke arah tenda mereka. Kemudian berhenti tepat di depan pintu tenda. Tio dan Pras kembali saling menatap. Wajah keduanya terlihat pucat. Keanehan-keanehan ini telah membuat mereka ketakutan. Pras yang penasaran memutuskan untuk merangkak dan membuka sedikit sleting tenda kemudian mengintipnya. Matanya terbelalak ketika ia melihat 3 orang pendaki yang sama tengah berdiri. Namun kali ini pendaki tersebut menghadap ke arah tenda mereka. Wajah Pras berubah pucat. Nafasnya tersenggal-senggal dan keringat keluar membasahi dahi. Tiba-tiba tubuh Pras terjungkal. Sesaat ia melihat salah satu pendaki tersebut tengah mencukil matanya dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Nah, oke guys, jadi ceritanya bersambung dulu sampai di sini ya guys. Di next video aku akan melanjutkan ceritanya untuk kalian. Nah, oke guys, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa, buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part yang selanjutnya and bye-bye.